Film hari ini bikin grogi dan gak bisa tebak ending Passenger of Death. Cerita dimulai pada pagi hari di Amerika, sebuah pesawat yang membawa 109 penumpang. Tiba-tiba bingung dan jatuh di pantai. Pemandangannya adalah lautan api, hanya 5 orang yang beruntung selamat. Usai kejadian, psikolog ini langsung dipanggil ke rumah sakit. Perry menyuruhnya untuk merawat para penyintas. Claire segera pergi ke ranjang rumah sakit, tetapi baik mereka maupun keluarga mereka tidak suka berbicara. Memiliki insiden serius, mereka benar, tetapi staf medis juga diam. Membuatnya merasa sangat aneh, hanya Eric pengecualian, dia sangat bersemangat. Berbicara banyak, dia menyarankan agar semua orang mengadakan simposium untuk bertukar. Tapi dia menolak, mengatakan dia baik-baik saja, sambil mengatakan bahwa Claire itu seksi. Dia merasa sedikit malu jadi dia akan pergi, tetapi dia mengatakan sesuatu yang aneh, dia harus memanggil saudara perempuannya Chi. Kalau tidak, akan terlambat untuk kecelakaan suatu hari nanti, kembali ke rumahnya untuk pergi ke saudara perempuan tetangga untuk mendapatkan pakaian. Saya melihat bahwa dia sangat sibuk, jadi dia bahkan membantu mendapatkan koran, seperti yang diharapkan, terlalu antusias, Claire langsung menolak. Setelah dia selesai bekerja, dia memanggil kakaknya, ternyata dia memang memiliki saudara perempuan, tetapi sudah beberapa bulan karena pertengkaran. Keduanya belum menghubungi, kali ini saudara perempuannya juga tidak menjawab telepon. Keesokan harinya dia dan 4 orang asing membuka konferensi. Seorang pria yang disebutkan sebelum pesawat jatuh, dia sedang berbicara ketika dia melihat seseorang mengenakan pakaian barat di luar. Dia datang untuk melihat, pria itu pergi, dia mengatakan apa yang dikatakan orang-orang yang masih hidup kepada pemimpin perusahaan penerbangan. Pesawat mungkin jatuh karena ledakan, tapi dia bilang bukan itu masalahnya. Hasil penyelidikan adalah bahwa kapten salah, menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan, dan orang lain berhalusinasi. Saat berbicara, dia menemukan bahwa dia memiliki beberapa dokumen misterius di tasnya, tetapi dia dengan cepat menutupnya. Selanjutnya dia pergi ke Eric, ingin perawatan satu-satu, dia juga membuatkannya kopi favoritnya. Sepertinya sangat memahami Claire, dan saat berbicara, dia juga dengan sengaja menghindari topik kecelakaan pesawat. Mulai memperkenalkan latar belakang keluarga saya, mengatakan bahwa saya pernah menjadi sutradara, tapi sekarang saya hanya ingin menggambar. Itu semua hal yang tidak berhubungan, jadi dia pergi, dan kemudian dia membicarakannya dengan Perry. Dan dia memperingatkan, kamu juga bukan detektif, lakukan saja psikoterapimu dengan baik. Di malam hari, konferensi dimulai lagi, hanya saja kali ini orang yang menyebutkan kecelakaan itu sebelumnya tidak datang. Setelah selesai, orang lain buru-buru masuk ke mobil Claire, dia berasumsi bahwa perusahaan penerbangan selalu mengawasi mereka. Dia juga menunjukkan padanya nama pengikutnya, ternyata pria berjas barat, dan orang ini juga mengingat kecelakaan hari itu. Dan dengan asumsi waktu itu tidak dilakukan oleh orang, alasan perusahaan berbohong, karena tahun lalu mereka juga mengalami ledakan. Jika mereka akan kembali menerima kecaman publik, dia memprediksi dengan berani, mereka mengejar dan membunuh mereka yang masih hidup. Claire mengira dia agak paranoid, jadi dia membawanya pulang, dan keesokan harinya dia pergi mencari Eric. Saat dia menggambar, dia mengundangnya untuk melukis bersamanya, sementara gonggongan anjing menarik perhatian mereka. Eric berlari keluar dan hampir mengalami kecelakaan, lalu dia melihat bahwa dia ingin mengejarnya. Harus menarik garis dengan Eric, katakan kita hanya hubungan dokter-pasien, jangan salah paham. Sore harinya, dia berinisiatif untuk pergi ke rumah Claire, ternyata di pagi hari dia meninggalkan tasnya di sana. Eric ingin masuk dan duduk sebentar, tetapi dia menolak, diikuti oleh saudara perempuan tetangga yang mengetuk pintu. Dengan antusias berkata, dia orang yang baik, pertemuan hari berikutnya dikurangi 1 orang. 2 orang yang mengingat kecelakaan itu tidak datang, yang membuatnya ragu apakah mereka benar-benar ingin membunuh orang yang selamat. Setelah selesai bekerja, dia pergi mencari Eric lagi, dia membawanya ke laut untuk bermain, dan langsung melepas pakaiannya dan melompat ke kolam. Setelah beberapa saat, Claire mengira dia tenggelam, jadi dia melompat ke laut, tetapi sedetik kemudian Eric muncul dengan kepalanya. Jelas dia ingin memberinya kesempatan, meskipun dia mengatakan dia harus menarik garis V. Tapi tubuhnya sangat jujur, malam itu mereka berdua melakukan pertukaran intim satu sama lain. Keesokan harinya Claire pergi ke rumah saudara perempuannya, ingin menyelesaikan perselisihan, tetapi tidak ada yang keluar ketika dia mengetuk pintu. Jadi dia harus pergi, bertemu Arkin lagi, dia tahu tentang dia bersama Eric tadi malam. Ini membuat Claire sangat marah, selanjutnya cari orang hidup yang belum pernah menghadiri konferensi. Tapi tidak ada orang di rumah, ketika dia pergi, tiba-tiba seorang pria berpakaian barat bergegas, dan dia diancam untuk pergi. Dan pria itu berteriak untukku, apa ini? Dia buru-buru berbalik. Baru tahu ini juga sisa penumpang yang selamat, katanya setelah kecelakaan hilang ingatan, namanya masih belum diketahui.
Karena untuk memperjelas, dia mengikutinya, dan dengan cepat membawanya untuk menemukan Arkin. Dia mengira pesawat yang meledak, dan keduanya mulai berdebat started. Saat itu, orang ini meraih baju Arkin, sepertinya mengingat sesuatu dan melarikan diri, sangat aneh. Di malam hari, penyintas ini diikuti lagi, dia buru-buru melarikan diri, untungnya Claire tiba tepat waktu. Pada saat ini, Eric juga datang berlari, mereka bertiga pergi ke rumahnya, saat itu dia mengatakan dia ingat sesuatu. Sebelum kecelakaan, pesawatnya meledak, tertidur, anjing itu muncul di rumah Eric, sekarang di sini. Sekarang saya ingat, ternyata anjing saya, hanya mati ketika saya berusia 6 tahun. Eric membeku, berpikir bahwa dia juga mati, dia menghiburnya dengan sepenuh hati, tetapi dia berlari keluar dengan gila. Langsung pergi ke trek, tidak peduli berapa banyak Claire berteriak, dia tidak bisa mendengar kereta lewat. Tapi itu menembus tubuhnya, Eric tidak mengerti apa ini, Claire bergegas pulang. Gadis yang selamat tidak bisa ditemukan, kata tetangganya, seorang pria dan seorang wanita membawa mereka pergi. Juga menyebut nama Eric, tetapi dia tidak pernah memberitahu saudara perempuan tetangga namanya, bagaimana dia tahu sih? Dia pergi ke rumah Perry dan mengatakan dia merasa perusahaan penerbangan diam-diam membunuh penumpang, tapi dia pikir dia berbohong. Claire merasa ada yang tidak beres, mungkin Perry disuap, setelah dia pergi kita bisa melihat dengan jelas. Kakak tetangga muncul di belakangnya lagi, lalu dia pergi ke rumah saudara perempuannya, masih tidak bisa membukakan pintu. Dia duduk tercengang, tiba-tiba Arkin datang untuk mengatakan semua penumpang tewas, kecelakaan ini adalah kesalahan kapten. Karena dia tidak berada di kokpit pada saat itu, tetapi dia mengatakan semua penumpang melihatnya meledak. Juga, jika bukan karena kapten yang mencoba mendaratkan pesawat di pantai, tidak ada yang akan selamat. Arkin dengan keras mengatakan dia salah, setelah mengatakan itu, dia meninggalkan tasnya dan pergi, dia segera melihat ke dalamnya. Melihat daftar penumpang, dia takut menemukan namanya di sana. Pada saat ini, semua kebenaran muncul di depan matanya, ternyata dia duduk di sebelah Eric. Keduanya berbicara dan jatuh cinta pada pandangan pertama, yang menjelaskan mengapa dia tahu dia memiliki kakak perempuan. Bahkan mengetahui kopi apa yang dia suka minum, dia berinisiatif untuk mencari Eric, katanya ketika anjing itu muncul. Terbangun dengan kenyataan kematiannya, dia ingat saudara perempuan tetangganya dan Perry. Ternyata mereka adalah bibi yang sudah meninggal, dan guru sekolah dasar, semuanya kembali untuk Claire. Sebenarnya semua penumpang bersamanya, sementara itu, sudah mati, yang selamat tidak hilang. Tetapi mengetahui bahwa dia sudah mati, dia pergi, dan sekarang kamera kembali ke waktu di pesawat. Arkin keluar dari kokpit, ternyata dia adalah kaptennya, dia dan pramugari berbicara dengan gembira. Tapi sekarang Claire melihat keluar jendela dan melihat sayap pesawat terbakar, dia buru-buru menekan klakson peringatan. Kapten bergegas kembali ke kokpit, pesawat dalam kekacauan sekarang. Tidak lama setelah semua orang memakai masker oksigen mereka, pesawat meledak, kecelakaan ini memang disebabkan oleh ledakan. Meskipun kapten mengabaikan tugasnya, tanggung jawab itu bukan sepenuhnya miliknya, Eric mendorongnya untuk tidak menyerah. Dan ketika Claire menatapnya, semua detail film muncul, sekarang kita tahu bahwa semua hal di atas adalah karena ilusinya. Claire membayangkan dirinya membantu yang hidup dan dengan Eric jatuh cinta, kerabat yang sudah lama meninggal juga muncul. Membantu diri mereka sendiri juga di pesawat dapat menghadapi kematian, dan keduanya berbagi ciuman di laut. Tapi semua itu tidak benar-benar terjadi, nyatanya pasangan itu pergi ke rumah Claire. Ditemukan di meja ada surat yang ditulis untukku yang belum terkirim, Emma kamu adalah saudara perempuanku, tanpamu hidupku tidak akan lengkap. Kakak sampai meneteskan air mata, ceritanya juga berakhir di sini, beberapa menit terakhir agak membingungkan. Banyak orang juga menebak kematian Claire, tapi seluruh film adalah imajinasinya, pasti tidak ada yang akan menebaknya, kan? Juga, fakta bahwa Arkin adalah kaptennya juga sangat mengejutkan. Datang saja hari ini, sampai jumpa di lain waktu.